Semua orang di desa Giriwening mengira Santi hanya janda biasa yang kesepian. Tapi tak ada yang tahu betapa dalam luka yang ia simpan sejak suaminya meninggal. Ditinggal dalam sunyi, dijauhi tetangga karena kecantikannya, dan akhirnya terjerat, hubungan terlarang dengan pria yang datang diam-diam setiap malam. Saat cinta datang dari arah yang salah, akankah Santi memilih bertahan dalam pelukan dosa atau melepaskan demi harga dirinya? Ikuti kisahnya sampai akhir, karena satu keputusan bisa mengubah segalanya. Langit desa Giriwening sore itu tampak kelabu, meski tidak sedang hujan. Matahari menggantung rendah, seolah enggan menyinari rumah-rumah kecil yang berjejer rapi di sepanjang jalan setapak berbatu. Di antara rumah-rumah itu, berdirilah satu bangunan tua bercat putih yang sudah mulai pudar warnanya. Rumah itu tampak tenang, terlalu tenang. Tak ada suara tawa anak-anak, tak terdengar suara televisi. Bahkan dari dapurnya pun tak tercium aroma masakan seperti rumah-rumah lain. Rumah itu milik Santi. Perempuan itu duduk bersandar di kursi kayu reot di teras depan. Wajahnya kosong. Tatapannya jauh menembus hamparan sawah yang menguning di kejauhan. Rambut hitamnya dibiarkan terurai, membingkai wajah oval yang cantik dan lembut. Tak banyak yang tahu. Di balik paras ayunya, Santi menyimpan luka yang begitu dalam. Luka yang tak terlihat oleh mata, namun mengoyak dari dalam. Sudah lebih dari 3 tahun ia hidup sendiri. Sejak kecelakaan merenggut nyawa suaminya, Santi tak lagi punya siapa-siapa. Tak ada anak, tak ada saudara. Ia adalah anak tunggal yang kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil dalam sebuah kebakaran yang menghanguskan rumah masa kecilnya di kota. Setelah menikah, ia memilih ikut suami ke desa ini. Desa yang awalnya terasa asing, namun lambat laun menjadi tempat berlindung, hingga semuanya runtuh. Tetangga-tetangga di sekitarnya, kebanyakan perempuan tua dan ibu-ibu rumah tangga, tak pernah benar-benar menerimanya. Bukan karena sikapnya yang buruk, justru karena ia terlalu baik dan terlalu cantik. Di balik senyum-senyum manis yang dilemparkan kepadanya di jalan, tersimpan banyak cibiran dan bisik-bisik yang menyakitkan. Dasar janda genit, itu pasti suaminya meninggal karena karma. Cantik-cantik, tapi tidak punya malu. Jalan sendirian malam-malam. Ucapan-ucapan itu tak pernah dilontarkan langsung, tapi Santi bisa mendengarnya. Di warung, di pengajian, bahkan di balik tembok rumah saat malam menjelang. Ia mendengar dan ia menahan. Setiap luka disimpannya sendiri, ditumpuk pelan-pelan, hingga membentuk dinding tinggi yang memisahkannya dari dunia luar. Setiap hari terasa seperti mengulang hari sebelumnya. Bangun pagi, menyapu rumah, menyiram bunga, memasak seadanya, lalu kembali duduk diam di teras. Kadang membaca buku, kadang hanya menatap langit. Hidup yang hampa, tanpa tawa, tanpa teman, tanpa arah. Pernah sekali waktu Santi mencoba tersenyum pada seorang ibu tetangga yang lewat, tapi balasan yang ia dapat hanyalah tatapan mencurigakan dan gumaman pelan. Sejak itu, ia menyerah. Ia memilih diam, menutup diri, dan hanya keluar rumah bila benar-benar perlu. Malam hari adalah waktu terberat. Saat semua rumah mulai menutup, tirai, saat lampu-lampu mulai padam, dan hanya suara jangkrik yang menemani, disitulah rasa sepi menjelma menjadi monster. Kadang Santi berbicara sendiri, sekadar untuk mendengar suara manusia. Kadang ia menangis, lalu tertidur dengan mata bengkak. Malam ini tak berbeda. Jam dinding tua di ruang tamu berdentang 3 kali. Santi baru saja menyelesaikan secangkir teh hangat yang kini hanya menyisakan ampas di dasar gelas. Di tangannya, sebuah foto lama tergenggam erat. Foto pernikahannya dengan Darto, suaminya. Lelaki itu tersenyum hangat dalam foto, mengenakan jas hitam sederhana. Di sampingnya, Santi berdiri dengan kebaya putih, tersipu malu. Santi mengelus foto itu pelan. Bibirnya bergetar. Mas, kalau Mas masih hidup, aku nggak akan kayak gini. Aku nggak kuat, Mas. Air matanya jatuh, satu persatu, membasahi sudut foto yang sudah menguning. Tangannya gemetar. Hatinya ngilu. Ia rindu.
Bukan hanya rindu pada suaminya, tapi juga rindu pada pelukan, pada kebersamaan, pada suara manusia yang memanggil namanya dengan penuh kasih. Tapi semuanya sudah pergi. Yang tersisa hanyalah dirinya, rumah tua, dan kesepian yang tak pernah absen menemaninya setiap malam. Dari luar rumah, suara takbir mulai berkumandang. Besok Idul Adha, desa Giriwening akan ramai. Semua orang akan berkumpul di lapangan, saling memberi salam dan senyum. Tapi tidak dengan Santi. Ia akan tetap di rumah, mendengar takbir dari balik jendela, dan pura-pura sibuk di dapur, hanya untuk menghindari tatapan tetangga. Selamat Idul Adha, Mas. Gumamnya pelan sambil memeluk foto itu erat-erat, seolah takut jika ditinggal lagi, dan malam pun terus berjalan. Menyelimuti rumah tua itu dalam diam yang menusuk. Pagi Idul Adha datang dengan udara yang segar. Embun masih menggantung di ujung-ujung daun, dan suara ayam jantan bersahut-sahutan dari segala penjuru desa. Giriwening mendadak hidup. Anak-anak berlarian mengenakan baju baru. Para bapak berjalan ke masjid membawa sajadah. Ibu-ibu sibuk di dapur menyiapkan sarapan spesial untuk keluarga. Namun, dari jendela rumah paling ujung desa, tampak sebuah tirai yang masih tertutup rapat. Di balik tirai itu, Santi masih duduk membisu di atas tikar di ruang tengah. Tak ada sajadah di tangannya. Tak ada senyum menyambut pagi. Hanya ada gelas kopi yang tinggal separuh dan sepasang mata kosong yang menatap lantai. Ia mendengar suara takbir menggema dari masjid. Jelas. Nyaring. Tapi tak mampu menggugah hatinya. Pakaian yang biasa ia pakai untuk sholat Id tergantung tak tersentuh. Tak ada niat untuk keluar. Tak ada semangat menyambut hari besar yang bagi orang lain mungkin penuh sukacita. Lebaran untuk siapa? Gumamnya. Pelan. Hidup sendiri membuat waktu berjalan tanpa makna. Hari raya pun terasa seperti hari biasa, sunyi, sepi, dan menyakitkan. Sementara itu, di pelataran masjid, para lelaki desa sibuk mengurus pembagian daging kurban. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bagas menjadi salah satu panitia yang dipercaya membagikan daging ke rumah-rumah warga. Bagas adalah pemuda yang disukai banyak orang. Usianya masih muda, baru kepala 3. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang, dan senyumnya hangat. Ia sebenarnya sudah menikah, tapi istrinya tinggal di kota karena bekerja di rumah sakit swasta. Mereka jarang bertemu. Komunikasi pun lebih sering lewat telepon. Sejak pagi, Bagas sibuk mencatat nama-nama penerima. Satu persatu dus daging kurban ia angkut ke sepeda motornya, lalu dibagikan sesuai daftar. Semuanya berjalan lancar, sampai nama Santi muncul di daftar. Ini rumahnya Bu Santi, kan? Tanya Bagas, sambil menunjukkan satu dus kepada panitia lain. Panitia lain mengangguk sambil berbisik. Iya, itu janda yang tinggal di pojok desa. Hati-hati aja, Bagas. Banyak yang bilang dia aneh. Bagas hanya mengernyitkan dahi. Ia tidak ingin ikut menilai. Baginya, tugas adalah tugas. Dengan motor bebeknya, Bagas melaju pelan ke arah rumah Santi. Jalanan mulai sepi karena kebanyakan orang berkumpul di lapangan untuk menyembelih hewan kurban. Rumah Santi berada di ujung jalan, di antara kebun bambu dan semak liar yang tumbuh liar. Sesampainya di depan rumah, Bagas turun dan melangkah ke pintu. Ia melihat jendela tertutup rapat. Tak ada suara dari dalam, tok. Ia mengetuk pelan. Bu Santi? Panggilnya. Tak ada jawaban. Tok. Kali ini lebih keras. Tetap saja hening. Bagas mulai merasa ragu. Mungkin Santi sedang keluar? Tapi pagi-pagi begini kemana? Ia melirik gagang pintu dan mendapati bahwa pintunya tak dikunci. Bu Santi? Panggilnya sekali lagi sambil membuka pintu pelan. Suasana dalam rumah itu sangat sunyi. Udara di dalam terasa dingin. Ruang tamu sederhana, bersih, tapi sepi. Kursi kayu tersusun rapi. Di atas meja ada gelas kosong dan buku yang terbuka setengah. Tak ada suara. Hanya detak jam tua yang menggema di dinding. Tiba-tiba terdengar suara, pelan dari dalam kamar, seperti seseorang menangis tertahan. Bagas mendekat perlahan.
Pintu kamar tidak tertutup penuh. Ia mengetuk pelan. Bu Santi, maaf, saya dari panitia kurban. Pintu terbuka sendiri, memperlihatkan sosok perempuan duduk di lantai, memeluk lututnya. Rambut panjangnya menjuntai, menutupi sebagian wajah. Matanya sembab. Ia menatap Bagas sejenak, lalu kembali menunduk. Maaf, saya tadi ketuk pintu tapi nggak ada jawaban, jadi saya masuk, ujar Bagas gugup. Santi hanya diam, tapi kemudian, pelan-pelan ia berkata, aku dengar, tapi aku nggak punya tenaga untuk jawab. Bagas mematung, tak tahu harus berkata apa. Ia hanya meletakkan dus daging di lantai. Ini daging kurban untuk ibu. Santi memejamkan mata. Lalu, tanpa ia rencanakan, air matanya kembali tumpah. Kamu orang pertama yang masuk rumah ini setelah bertahun-tahun. Suasana mendadak sunyi. Bagas merasakan udara berubah. Ia melangkah pelan ke dalam, duduk tak jauh dari Santi, menatapnya dengan rasa simpati yang tak bisa ia tahan. Kenapa ibu nggak pernah keluar rumah? Tanyanya, pelan. Santi mengangkat kepala, menatap mata Bagas. Karena nggak ada yang mau lihat aku. Nggak ada yang mau dengar aku. Mereka semua hanya menilai aku dari apa yang mereka lihat. Suaranya bergetar. Aku ini janda. Cantik katanya. Tapi buat mereka, itu dosa. Bagas menunduk. Tak bisa membantah. Ia tahu bagaimana omongan orang desa bisa tajam dan menyakitkan. Santi bercerita tentang hidupnya. Tentang bagaimana suaminya meninggal. Tentang malam-malam panjang yang ia lalui sendirian. Tentang tangisan dalam sunyi yang tak pernah ada yang tahu. Dan Bagas mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang duduk di sana, yang mendengar, yang tidak menghakimi, yang tidak mencibir. Saat cerita Santi selesai, keheningan mengisi ruangan, hanya suara napas mereka yang terdengar. Bagas menggeser duduknya pelan. Ia meraih tangan Santi dan menggenggamnya lembut. Maaf kalau saya lancang, tapi kamu nggak sendiri sekarang. Santi menggigit bibirnya. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini disertai senyuman kecil. Dan hari itu, rumah yang selama ini hanya berisi sunyi, untuk pertama kalinya terasa sedikit hangat. Sejak pertemuan itu, rumah Santi tak lagi sepi seperti dulu. Bagas mulai sering datang, awalnya hanya untuk memastikan keadaan Santi baik-baik saja. Tapi hari demi hari, kedatangannya menjadi rutinitas yang tak pernah absen. Mereka tak pernah membicarakan secara langsung, tapi diam-diam keduanya tahu ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang hangat, yang membuat malam tak lagi begitu menyakitkan. Dan entah sejak kapan, senyum Santi mulai kembali muncul, meski hanya tipis. Matanya tak lagi selalu basah. Dan hatinya perlahan membuka ruang untuk rasa yang sudah lama mati. Awalnya Bagas datang siang hari, berpura-pura mengantar sesuatu dari balai desa. Lalu sore hari, berdalih lewat karena habis ronda. Hingga akhirnya, malam mulai menjadi waktu yang paling sering ia pilih untuk datang. Saat semua mata tetangga tak lagi awas. Saat dunia mulai lengang, dan hanya suara malam yang jadi saksi. Malam itu, langit mendung. Bintang-bintang enggan muncul. Di dalam rumah Santi, 2 cangkir teh masih mengepul di atas meja. Kamu nggak takut ada yang lihat? Tanya Santi pelan, sambil mengaduk tehnya. Bagas tersenyum, lalu bersandar di kursi. Kalau aku takut omongan orang, aku nggak akan kesini. Dari awal. Santi memandangnya dalam-dalam. Tapi kamu suami orang. Bagas terdiam. Wajahnya berubah. Ia menatap keluar jendela yang gelap. Iya, aku suami orang. Tapi, rumahku sekarang cuma sekadar tempat singgah. Istriku sibuk. Dia bahkan lupa ulang tahunku. Santi menunduk. Hatinya berkecamuk. Ia ingin menjauh, tapi juga tak sanggup. Hatinya sudah terlalu lama kosong, dan Bagas datang seperti angin hangat yang menyentuh luka-lukanya yang dingin. Aku takut, gumamnya lirih. Takut apa? Takut berharap pada sesuatu yang bukan milikku.
Bagas bangkit dari kursinya, duduk di lantai di samping Santi, memegang tangannya. Tapi kamu juga berhak bahagia. Kamu nggak salah, San. Kita nggak salah, cuma karena butuh seseorang. Santi menatap mata Bagas. Lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat tubuhnya bergetar. Kerinduan, kebutuhan, ketakutan. Semuanya bercampur. Aku cuma ingin ada yang pegang tanganku saat aku takut, seperti sekarang, ucap Santi. Dan saat itu juga, Bagas memeluknya. Bukan pelukan nafsu, tapi pelukan yang lama tertahan. Pelukan dua jiwa yang sama-sama kosong dan luka. Santi tak menolak. Ia menyandarkan kepalanya di dada Bagas dan membiarkan dirinya larut. Tapi waktu tak pernah berhenti. Malam demi malam, Bagas kembali datang. Awalnya hanya duduk dan bicara. Tapi perlahan, batas mulai kabur. Sentuhan-sentuhan kecil berubah jadi pelukan. Pelukan berubah jadi ciuman. Dan pada malam ke-14, mereka melewati batas. Pagi setelahnya, Santi hanya duduk diam di tempat tidur. Selimut masih menutupi tubuhnya. Sementara Bagas sibuk memakai kembali kemejanya, wajahnya tampak bingung, seperti sedang menyusun banyak alasan dalam pikirannya. Kita nggak seharusnya begini, kata Santi akhirnya, dengan suara lemah. Bagas mematung. Aku tahu. Tapi kenapa kamu nggak berhenti? Bagas tak menjawab. Ia tahu jawabannya bukan tentang nafsu semata. Ada rasa nyaman, ada ketenangan yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Karena aku butuh kamu, San, ucapnya akhirnya. Santi menutup wajahnya dengan tangan. Air matanya menetes lagi. Aku juga butuh kamu, tapi aku nggak mau jadi perusak rumah tangga orang. Bagas mendekat, memeluk Santi dari belakang. Rumah tanggaku sudah retak sebelum kamu datang. Kalimat itu terdengar seperti pembenaran. Tapi Santi tahu, ia sudah terlalu dalam. Hari-hari berikutnya berubah jadi dilema. Bagas masih datang, tapi tidak lagi seperti dulu. Ada kecanggungan. Ada rasa bersalah yang menggantung di udara. Dan Santi mulai takut. Suatu malam, saat Bagas kembali datang dan mengetuk pintu seperti biasa, Santi tidak langsung membukanya. Ia berdiri di balik pintu, menggenggam dadanya yang sesak. San, buka pintunya, suara Bagas terdengar dari luar. Tapi, kali ini, Santi tak sanggup. Ia menahan air matanya dan berkata, pulang gas, malam ini, jangan kesini lagi. Kenapa? Aku takut, semakin lama kamu datang, aku akan semakin cinta. Hening. Lalu langkah kaki terdengar menjauh dari teras, dan pintu tetap tertutup. Malam itu, Santi menangis sepanjang malam. Ia tahu ia telah jatuh dalam hubungan yang salah, tapi juga tahu bahwa itu satu-satunya kebahagiaan yang ia miliki selama bertahun-tahun. Dalam diam, di balik dinding rumahnya, Santi menatap langit yang kini tak lagi mendung. Bulan menggantung terang, tapi hatinya tetap gelap. Hari-hari setelah malam penolakan itu berjalan lambat. Udara di Giriwening masih sama dinginnya saat pagi menyapa, tapi di rumah ujung desa itu, udara jadi lebih sunyi. Santi kembali pada rutinitas lamanya. Membuka tirai hanya separuh, menyapu, lantai tanpa semangat, dan menyeduh kopi yang jarang disentuh. Tak ada lagi ketukan di malam hari. Tak ada suara sepeda motor mendekat pelan. Tak ada suara laki-laki yang memanggil namanya dari teras. Bagas menghilang, dan Santi tahu, itu yang seharusnya terjadi. Tapi hatinya tetap saja berteriak dalam diam. Ada rasa sesak setiap kali senja, datang dan tak ada siapapun yang duduk di kursi bambu di teras. Kursi yang dulu jadi tempat mereka berbagi cerita. Berbagi luka. Berbagi pelukan dalam keheningan, tapi cinta yang datang diam-diam. Pergi pun tanpa salam. Sampai suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik, sebuah surat terselip di bawah pintu. Rumah Santi-san, maaf, aku menghilang. Bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku tahu ini akan semakin menyakitkan kalau aku tetap tinggal. Kamu datang di saat aku kosong, dan aku jatuh terlalu dalam pada tempat yang tak seharusnya. Tapi apapun kata orang, waktu yang aku habiskan bersamamu adalah waktu yang paling membuatku merasa hidup.
Aku harus pulang, San. Bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku tak bisa terus lari dari tanggung jawabku. Maafkan aku, dan tolong jangan sesali apapun yang terjadi. Bagas. Santi menggenggam surat itu erat-erat, lalu memeluknya ke dada sambil menangis. Tangis yang tak meluapkan kemarahan, tapi rasa kehilangan yang dalam. Ia tak membenci Bagas. Ia tahu, apapun yang mereka jalani, tak bisa diteruskan. Tapi rasa cinta bukan sesuatu yang bisa dihapus begitu saja. Malam itu, Santi menyalakan lampu, ruang tengah lebih terang dari biasanya. Ia memasang tikar, menyeduh teh, dan menyalakan radio tua yang selama ini dibiarkan berdebu. Lagu-lagu lawas mengisi ruangan. Ia duduk sendiri, menatap kosong keluar jendela. Tak ada siapapun datang. Tapi, ia tetap menunggu bukan pada Bagas, tapi pada keberaniannya sendiri untuk sembuh. Beberapa minggu kemudian, Idul Adha mulai memudar dari ingatan warga. Desa kembali pada kesibukan biasa. Tapi ada satu perubahan kecil yang tak banyak disadari orang. Santi mulai sering terlihat keluar rumah. Ia pergi ke warung untuk belanja, menyapa tukang sayur, bahkan sesekali datang ke pengajian ibu-ibu di mushala. Tatapan miring masih ada. Bisik-bisik pun tak benar-benar hilang, tapi Santi memilih untuk tetap melangkah. Kepalanya tegak, meski hatinya masih belajar berdiri. Ia tahu, luka yang ia simpan terlalu dalam untuk sembuh dalam hitungan hari. Tapi ia juga tahu, hidup tak akan menunggu siapapun yang terus mengurung diri. Di sebuah sore, saat Santi duduk di teras sambil menyiram bunga, seorang anak kecil berlari lewat sambil tersenyum. "Bu Santi, bunganya cantik." Santi tersenyum. "Terima kasih, Nak." Dan senyum itu adalah awal dari hidup yang baru. Sementara itu jauh dari sana, Bagas duduk di atas bangku panjang depan rumah mertuanya di kota. Istrinya sibuk di dalam, menelepon rumah sakit. Anak-anak tetangga bermain bola di jalanan. Bagas memegang telepon genggamnya, membuka galeri, dan menatap satu foto lama. Foto pot bunga di teras rumah Santi. Tak ada wajah di dalam foto itu, hanya pot, meja bambu, dan bayangan senja yang jatuh lembut di dinding rumah. Ia menghela napas panjang, lalu menghapus foto itu perlahan-lahan. Dan saat matahari mulai tenggelam, Bagas berdiri. Untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, ia memilih memeluk kenyataan. 3 bulan kemudian Santi menulis surat. Bukan untuk dikirim, hanya untuk dirinya sendiri. "Bagas, aku masih sering duduk di tempat yang sama, menyeduh teh yang sama. Tapi sekarang, aku tak lagi menunggumu. Aku sudah memaafkan semuanya, termasuk diriku sendiri. Terima kasih telah membuatku merasa berarti meski hanya sebentar. Aku akan baik-baik saja. Aku akan belajar mencintai diriku sendiri. Selamat melanjutkan hidup." San surat itu ia lipat, ia bakar perlahan, dan abunya ia buang ke angin. Karena Santi tahu, cinta kadang bukan tentang memiliki. Kadang cinta datang hanya untuk menyembuhkan. Lalu pergi agar kita bisa bertumbuh.